Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang amilin dan lembaga pengolah zakat yang merupakan pertemuan ketiga dari mata kuliah manajemen zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan materi dari amilin dan lembaga pengolah zakat, mari kita sama-sama membaca basmalah agar aktivitas hari ini Allah ridhoi dan diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kondisi seperti ini biasanya kita akan temui dalam kehidupan seharian kita, meskipun mungkin kalau misalnya ada beberapa yang memang aware terhadap lingkungannya, ada saja masyarakat-masyarakat di lingkungan kita, di sekitar lingkungan kita yang hidup dalam kondisi kekurangan, di mana kalau apalagi di kota-kota besar gitu, biasanya mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi ada part atau bagian-bagian di kita yang misalkan di masyarakat kita, dalam entiti masyarakat kita, itu yang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan, bahkan kesulitannya hanya untuk mendapatkan makan atau memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, itu juga sangat-sangat sulit sekali. Di kota-kota besar ada beberapa wilayah yang memang seperti ini, kayak misalnya kalau kita jalan-jalan ke rel kereta api, itu biasanya kita, kalau sekarang sih udah lebih bersih ya, tapi kalau misalnya rel kereta apinya yang sudah ditinggalkan, biasanya ada beberapa rumah-rumah yang memang sangat mengkhawatirkan kondisinya, dengan kondisi masyarakat yang juga mengkhawatirkan. Kadang rumahnya hanya 3x3, satu rumah, dan di dalamnya banyak orang misalkan, atau masyarakat pesisir di daerah nelayan, kampung nelayan, itu juga merupakan salah satu wilayah yang memang kondisinya itu beberapa nelayan memprihatinkan, mengingat mereka pendapatannya cenderung berfluktuatif gitu. Jadi ada masa-masa mereka tidak mendapatkan makanan gitu. Nah, coba kita pikirkan kembali, kira-kira di lingkungan kita sendiri ada nggak masyarakat yang mengalami hal ini, dan bagaimana sih sikap kalian terhadap masyarakat-masyarakat yang mengalami kesulitan seperti ini? Kemudian ada pertanyaan lanjutnya, sebenarnya mereka itu tanggung jawab siapa sih gitu? Kondisi kekurangan dan yang mereka alami gitu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu tanggung jawab siapa? Kemudian bagaimana menemukan solusi untuk mereka, dan apakah ada keterkaitan antara zakat dan pengelolaannya, dan bagaimana pengelolaan kondisi pengelolaan zakat saat ini di Indonesia? Saya tidak akan membahas part 4-nya, yaitu tentang kondisi pengelolaan saat ini, mungkin hanya sekilas saja. Hanya ini kan memang akan kita bahas terus-menerus, pengelolaan zakat itu akan kita bahas sampai 14 pertemuan ke depan. Jadi kalau untuk di slide ini hanya pengantar saja. Maksudnya di pertemuan ini hanya pengantar saja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih pengelolaan dana zakat dan bagaimana selanjutnya, kita lihat dulu ada satu fenomena yang kita rasakan cukup menarik kalau bagi kita. Yang pertama adalah tentang kondisi umat Islam. Jadi kondisi umat Islam itu kalau kita bisa bagi ada dua bagian. Yang pertama adalah kondisi Muslim yang taat. Kemudian yang kedua, maaf saya sebutnya istilahnya Muslim abangan, jadi dia Muslim hanya sekedar Muslim di KTP. Jadi Muslim, dia seorang Muslim tapi tidak melaksanakan secara sepenuhnya keislamannya gitu. Nah, kita lihat aspek dari ketaatan seorang Muslim dengan penguasaan dan antara dua hal, yaitu pemahaman dan praktek ibadah, serta penguasaan materi dan aset kekayaan. Biasanya
Muslim yang taat itu pemahaman dan praktek ibadahnya baik. Jadi kalau kita divide nih, saya akan bagi menjadi uh, menjadi 6 bagian. Kita lihat di bagian yang ini, bentar. Di bagian yang pertama, ini adalah kondisi di mana Muslim yang taat itu memiliki pemahaman Muslim yang memiliki pemahaman dan praktek ibadah yang baik, biasanya mereka memiliki penguasaan aset yang cenderung sedikit gitu. Dan berbanding terbalik, biasanya yang penguasaan aset dan kekayaannya banyak, biasanya pemahaman terhadap dan praktek ibadahnya relatif kecil, nggak semua kayak gini, tapi secara garis besar seperti itu. Jadi biasanya aset dan kekayaan itu tidak dikuasai oleh kelompok umat Muslim atau umat Islam yang memiliki ketaatan yang baik. Itu tuh selalu bertolak belakang, sehingga dari kondisi ini kita bisa melihat bagaimana zakat dalam artian yang memang notabene itu akan terikat dengan aset dan kekayaan serta kondisi umat ini cukup dalam kondisi yang memprihatinkan. Artinya kalau kita lihat stigma bahwa yang di Indonesia ya terutama di Indonesia yang apa sih namanya yang memiliki kekayaan yang miskin atau yang kondisinya duafa itu adalah banyaknya orang Muslim tentu saja. Karena apa? Karena memang Indonesia adalah negara dengan sebagian besar sebagai Muslim. Kalau kita bilang ke Eropa ya pasti yang non-Muslim yang paling banyak. Nah, yang non-Muslim maksudnya yang kondisinya duafa itu banyak yang non-Muslim karena di sana negara yang berbasis non-Muslim. Tetapi itu juga tidak berarti membenarkan bahwa umat Muslim dalam kondisi yang lemah tadi atau yang kekurangan secara finansial. Kenapa itu terjadi? Yaitu karena kesadaran Muslimnya untuk menolong Muslim lainnya ini yang masih terbatas. Terbatasnya di sisi apa ya tadi kondisi umat yang saat ini di mana Muslim yang memiliki kondisi ibadah dan pemahaman terhadap Islamnya baik, biasanya tidak memiliki penguasaan aset dan kekayaan yang cukup. Sebaliknya, yang memiliki aset dan kekayaan yang cukup itu tidak memahami ibadah dan mempraktekkan Islamnya dengan baik gitu. Nah, sehingga yang pengen bantu nggak punya harta lebih, sementara yang punya harta lebih dan dia Muslim tidak memahami bahwa dia itu harus membantu saudara Muslimnya yang lain. Gitu. Nah, ini kondisi yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemiskinan ini adalah hal yang sangat serius dihadapi di Indonesia dan harus dicari solusi. Hampir 40% dari 40% penduduk dari Indonesia itu hidup hanya di atas garis kemiskinan nasional. Jadi dia itu kondisinya 40% penduduk Indonesia hanya di atas garis kemiskinan nasional, walaupun dia tidak terkategorikan miskin, tetapi sebetulnya dia hanya sedikit berada di atas tadi garis kemiskinan Indonesia. Saya akan review sedikit tentang sekilas sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Ini kita akan bagi beberapa term. Jadi waktu sejarahnya gimana sih pengelolaan lembaga zakat di Indonesia? Jadi pengelolaan itu zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, tapi mayoritas ulama menyepakati bahwa sebaiknya pengelolaan zakat itu dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Pada masa era kolonial Belanda, ini pengelolaan zakat cenderung dihalangi karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan pemerintah Belanda. Jadi Belanda tuh nggak suka tuh ada yang ngumpul-ngumpul, termasuk pengumpulan dana zakat. Takutnya mereka sangat takutan sekali bahwa dana zakat itu akan digunakan untuk melawan pemerintahan Belanda. Nah,
pada saat itu pemerintah Indonesia yang belum terbentuk pada saat itu, maksudnya sudah ada sih pemerintahannya, tapi kan masih pecah-pecah, juga tidak memperhatikan pengelolaan zakat karena disibukkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan melawan pemerintahan yang pada saat itu menjajah. Kemudian pada Orde Baru, pengelola zakat baru mulai mendapatkan perhatian. Namun nggak ada undang-undangnya pada saat itu. Dampaknya, karena nggak ada undang-undang yang mengatur, berbagai lembaga zakat independen dan non-pemerintah bermunculan, yang juga diikuti kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat. Jadi banyaknya lembaga, karena nggak ada aturan tentang lembaga pengelola zakat, jadi banyak tuh lembaga-lembaga zakat yang berdiri. Dan hal ini juga berdampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah memicu masyarakat sadar zakat gitu dan mulai membayar zakat mulai meningkat. Kemudian pada tahun 1989, Yayasan Dana Sosial Al-Falah dibentuk oleh Ormas Islam di Surabaya dan mengikuti modelnya basis. Kemudian beberapa perusahaan juga dia mempunyai sendiri pengelolaan zakatnya gitu. Salah satunya adalah Dompet Duafa yang didirikan oleh Republika, pada situ koran Republika yang didirikan oleh berbasis pada koperasi karyawan gitu. Kemudian ada juga didirikan yang lain, misalkan Pesantren Daud Tauhid menciptakan lembaga zakat sendiri. Terus ada Dompet Sosial Ummul Qura, PKPU, Las Muhammadiyah punyanya Muhammadiyah, kemudian Baitul Mal Muamalah punyanya Bank Muamalah Indonesia, ada yang BSM dia bikin juga lembaga zakatnya sendiri. Nah, pada tahun 97 Rahil FOS, Forum Zakat, sebagai wadah asosiasi yang memayungi keberadaan dari lembaga amil zakat untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Nah, akhirnya pada masa SBY turunlah undang-undang sebelum ini nomor 38 dulu. Setelah itu baru 2011 pada masa SBY turun tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia ada dua, jadi dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat ini organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara LAS itu dibentuk atas inisiasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kemaslahatan umat yang berfungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Jadi kalau misalnya bedanya BAS dengan LAS apa? Bedanya adalah BAS itu biasanya didirikannya ada pemerintahnya, kayak misalkan Basnas, sekarang Basnas di Badan Amil Zakat Nasional, itu yang punya pemerintah, di dalamnya itu pasti bertanggung jawabnya terhadap pemerintah. Sementara LAS memang didirikan oleh karena inisiasi masyarakat, kayak Dompet Duafa, kemudian PKPU, atau misalkan Peduli Umat gitu, DPU Dompet Peduli Umat, dan apa sih namanya, banyak gitu ya, ada rumah zakat dan sebagainya. Nah, ini asas lembaga pengelola zakat pertama harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi pengelola zakat harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, amanah. Harus amanah dapat dipercaya, karena yang dipegang adalah uang umat gitu. Jadi harus amanah. Yang ketiga, manfaat. Harus memberikan manfaat bagi mustahik. Paling tidak berubah kondisi mustahik dari awalnya mustahik menjadi minimal jadi munfik. Keadilan, jadi dalam mendistribusikan harus adil, dan kepastian hukum. Jadi lembaga zakat itu harus memiliki jaminan, memiliki lembaga hukum tertentu sehingga mujaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Kemudian yang keenam, terintegrasi. Jadi pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarki sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya. Kemudian akuntabilitas, di mana pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Nah, karakteristik lembaga zakat itu sendiri, lembaga pengelola zakat sendiri adalah pertama, sumber daya. Ini bisa berupa dana yang berasal dari
donatur yang saya selalu menggunakan dua istilah di sini, ada LPZ atau OPZ. Sebenarnya sama aja, cuman runutannya kalau LPZ itu lembaga pengelola zakat, kalau OPZ organisasi pengelola zakat. Oke. Donatur, saya kembali lagi ke sumber daya. Jadi sumber daya itu bisa sumber daya insani, bisa sumber daya merubah dana, sumber daya atau finansial, kemudian bisa barang dan lain-lain. Nah, yang berasal dari donatur tentunya, di mana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada lembaga zakat, lembaga pengelola zakatnya dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat, dan pastinya tidak boleh mencari laba dari layanan tersebut. Kemudian kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. Jadi itu bukan milik pribadi atau kelompok, tapi milik umat. Jika OPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri. Jadi nggak ada pada pendiri. Kemudian terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian sumber utamanya adalah dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya. Nah, tujuan dari pengelolaan zakat adalah pertama meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan, dan pengelolaan zakat. Nah, kenapa sih ada pengelolaan zakat sendiri? Yaitu tadi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari layanan dalam pengelolaan zakat. Di sini dengan bertindak efisien dan efektif, maka OPZ harusnya mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal. Karena tadi sampai saat ini ya jumlah dana yang disetorkan masyarakat ke lembaga dan zakat yang masih sangat minimal. Jadi harus terus ditingkatkan. Kedua yaitu meningkatkan manfaat zakat. Biasanya sebuah lembaga atau organisasi pengelola zakat itu akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau du'afanya dan melakukan penanggulangan kemiskinan. Artinya dia ingin merubah kondisi mustahik menjadi muzaki atau paling tidak ke munfik gitu. Jadi memperbaiki kondisinya. Oke, jadi supaya ini dilakukan agar apa? Dana zakat benar-benar disalurkan kepada orang yang tepat, kemudian disalurkan dengan metode yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita dari sini, kalau kita sudah belajar tentang lembaga pengelola zakat, tentunya ada yang pengelolanya, gitu. Lembaganya, kalau ada lembaga, ada pengelolanya. Nah, yang pengelolanya itu siapa? Yang pengelolanya adalah pasti yang di dalam zakat disebut dengan amilin atau amil zakat. Nah, banyak orang yang berpandangan negatif terkait dengan amil zakat, gitu. Sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali amil zakat itu bukan menjadi profesi yang ingin dituju oleh mahasiswa. Kayaknya aneh gitu, kok cita-cita jadi amil zakat misalkan kayak gitu. Kenapa? Soalnya amil zakat yang ada di masyarakat mungkin sampai saat ini juga sama. Kalau amil zakat itu relate-nya sama apa? Relate-nya sama bapak-bapak yang udah tua nih, yang di sebelah kiri saya, bapak-bapak yang udah tua penunggu masjid atau yang marbot masjid aja gitu, itu namanya amil zakat gitu. Mana ada yang mau jadi amil zakat gitu. Padahal kondisi sekarang itu sangat berbeda sekali, karena zakat sudah dalam bentuk sebuah lembaga, maka ini menjadi suatu profesi yang prestis gitu, di mana bisa sama seperti pekerja kantoran lainnya gitu. Jadi menjadi amilin juga bisa dibanggakan. Selain itu juga, selain kita bisa ini kegiatannya sudah jelas-jelas membantu para du'afa dan hartanya juga sudah jelas bersih gitu, karena harta zakat itu harta yang bersih. Nah, di sini saya sih melihat bahwa dalam Al-Quran itu tidak disebutkan adanya ayat tentang, katakanlah pekerjaan saya saat ini sebagai seorang dosen, tidak menyebutkan tentang dosen gitu. Hanya yang di-mention misalkan dalam hadis itu adalah kita diminta untuk menuntut ilmu, thalabul ilmu fardhatun. Jadi lebih ke arah kewajiban menuntut ilmu. Dosennya sendiri atau mengajarnya sendiri itu tidak termaktub seperti
pekerjaan menjadi amil zakat. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan bahwa pekerjaan amilin itu disampaikan dalam Al-Quran sampai seperti itu gitu. Begitu luar biasanya menjadi amilin karena amilin itu sampai tercantum dalam Al-Quran. Di Quran surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Di sini dikatakan innamas shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Jadi ini wal amilin ini adalah pekerja atau amil, pekerja petugas zakat atau amil. Jadi disebutkan langsung seperti itu di dalam Al-Quran dan seterusnya ya. Kemudian di Quran surat 113 juga disatakan ambillah zakat-zakat itu oleh kalian. Jadi Allah langsung yang memerintahkan untuk mengambil zakat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satunya profesi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara tekstual, ambil zakat. Ini yang Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini Allah yang memberikan job deskripsi terhadap amil zakat gitu. Jadi job deskripsinya amil zakat itu sudah ditentukan oleh Allah, mengambil zakat dari sebagian harta umat muslim yang sudah sampai nisab dan haulnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang yang wajib zakat atau muzaki untuk diberikan kepada mustahik. Imam Qurtubi menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil, menghitung dan mencatat zakat dan yang diambil dari para muzaki untuk diberikan kepada mustahik. Nah, sebagai contoh amilin pada masa Rasulullah siapa aja? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Ibnu Lutaibah dan Mu'az bin Jabal. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memilih amilin. Ketika Rasulullah memilih amilin, maka dipilihlah sumber daya insani yang memiliki kapabilitas yang sangat baik dengan tingkat keimanan yang baik pula. Kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib kurangnya apa, beliau luar biasa sekali dari aspek keimanan, dari aspek kapabilitas, dan dari sumber daya. Artinya beliau sebagai amilin itu luar biasa sekali. Bahkan setelah menjadi amilin, beliau bisa menjadi khalifah atau pemimpin setelah Utsman bin Affan gitu. Artinya bayangkan petugas amilinnya itu kelak dipilih menjadi seorang pemimpin atau presiden kalau bahasa kita dalam negara. Kemudian begitupun dengan Ibnu Lutaibah dan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal sendiri kan seorang yang dengan penampilan yang baik, yang berasal dengan memiliki tutur kata yang baik, keimanan juga tidak diragukan gitu. Jadi memang dipilih orang-orang yang terbaik untuk menjadi amilin. Nah, konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat daripada muzaki, menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkan kepada mustahik. Amil zakat adalah semua orang pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Jadi, kalau kita bekerja di lembaga zakat, meskipun kita menjadi akuntingnya, udah jelas itu kita menjadi amilin zakat, karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat, dan menyalurkan harta zakat. Gitu. Kalau kita jadi akunting di sebuah lembaga lain, misalkan kita menjadi akuntan di universitas atau di sekolahan, maka dia hanya menjadi akuntan saja. Tetapi kalau kita menjadi akuntan di lembaga pengelola zakat, kayak di DD ataupun di rumah zakat atau di Basnas, maka kita itu sekaligus juga merupakan amilin. Ini syarat dari ambil zakat pertama adalah beragama Islam, tentunya harus Islam. Yang kedua mukallaf, artinya dewasa. Kemudian harus memiliki sifat amanah dan jujur.
Kenapa? Karena yang dikelola oleh dia adalah harta umat, maka harus amanah dan jujur. Rasulullah bersabda, sifat amanah dan jujur itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat akan menarik kefakiran. Artinya apa? Kejujuran itu berbanding lurus dengan rezeki. Jadi semakin kita jujur terhadap sesuatu, maka rezeki kita akan semakin banyak. Kenapa menjadi amil harus jujur dan harus kaitannya dengan menarik rezeki? Karena memang menjadi amil atau itu kan bergantung kepada sedekah dan infak dan juga zakat yang diberikan oleh masyarakat gitu. Sehingga diharapkan amanah dan jujur itu nanti akan menyebabkan masyarakat tertarik untuk membayar zakat pada lembaga tersebut. Kemudian tentunya harus paham dan mengerti tentang hukum zakat, kemudian memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan memiliki sifat bersungguh-sungguh. Ini penting banget punya sifat bersungguh-sungguh dalam menjadi amilin, karena bertugas menjadi amilin itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Dia harus berhadapan dengan dua sisi. Yang pertama adalah sisi muzaki, yang kedua sisi mustahik. Dan kondisi mustahik itu berbeda-beda. Begitupun dengan karakteristik dari muzaki. Kalau tidak memiliki kesungguhan yang cukup, mungkin bisa menyerah bekerja di bidang ini. Apalagi dengan kondisi yang sebagian besar kita lakukan ketika menjadi amilin adalah beramal soleh gitu. Seperti Secara konsep tugas-tugas amil adalah melakukan mendata muzaki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat, menyusun penyelenggaraan sistem administratif, memanage atau mengelola dana zakat yang terkumpul, kemudian memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki, memetakan jumlah kebutuhan dan menentukan tingkat distribusi. Terus bagaimana dengan nasib gaji amil? Gaji amil itu adalah diambil dari seluruh dana zakat dan diambilnya seberapa? 1/8-nya atau 12,5% dari total dana zakat yang diperoleh. Kalau dana zakatnya berlebih, bisa mengambil standar kecukupan minimal untuk kehidupan amilin. Kalau kurang, gimana kita bisa mengambil dari dana sedekah dan infak sampai cukup standar kecukupan minimal untuk kehidupan sehari-hari masyarakat umumnya. Gitu. Jadi misalkan gini, perolehan dalam 1 bulan itu 1 miliar dana zakatnya 1/8-nya dari 1 miliar atau 12,5%, katakanlah 10%-nya 100 juta, maka 2,5-nya 25, jadi 125 juta itu untuk gaji amilin yang bekerja, seluruh amilin yang bekerja pada lembaga tersebut selama 1 bulan tersebut. Amilin juga punya kode etik amil zakat. Yang pertama harus bekerja ikhlas karena Allah. Karena ini udah jelas banget ya, kalau misalnya kita tidak bekerja ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sama sih dalam hampir setiap pekerjaan, yang bekerja itu harus dengan ikhlas, karena kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, kita tidak akan mendapatkan apapun kalau kita bekerjanya tidak ikhlas. Menjadikan syariat sebagai panduan pengelolaan. Jadi dasar dari pengelolaan lembaga pengelola zakat adalah syariat. Melayani dengan sepenuh hati, harus santun, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Terus memandang kalau kompetisi antar las atau bas sebagai perlombaan dalam mengumpulkan kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian transparan dan akuntabel, terus harus selalu mendoakan muzakit dan tidak menerima sogokan, hadiah ataupun hibah. Kemudian LPZ sendiri adalah sebuah institusi tadi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah, baik BAS maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan di lingkungan masyarakat seperti LAS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bahas di grup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita pahami dengan baik
dan bisa kita amalkan dengan baik di masyarakat kita juga, dan sehingga menjadi sebuah amal ibadah buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.